Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan yang beranggotakan Aldi Al-Akbar Muhammad, Alvin Wahyuda, Hafid Siraj Aurahmawitra, Karina Lailatul Azra, Suherman Abdul Ghani, dan Syarifah Salsabila Filzadeno. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Perkembangan iptek sudah terjadi di Indonesia sejak masa penjajahan Belanda, di mana ia memperkenalkan persenjataan, kendaraan, dan alat-alat transportasi. Dengan pengembangan tersebut, masyarakat Indonesia mulai melakukan perjuangan merebut kemerdekaan, yaitu dengan cara mencari informasi mengenai keadaan dunia. Tetapi Belanda melakukan pemblokiran akses maksudnya iptek dari barat, dan melakukan pelarangan pendidikan bagi bangsa Indonesia. Namun setelah Indonesia merdeka, pembatasan perkembangan iptek sudah tidak ada lagi, sehingga bangsa Indonesia dapat mempelajari tentang masyarakat yang ada di dunia. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia melakukan berbagai inovasi dan eksperimen ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafid. Hubungan nilai-nilai Pancasila dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang pertama itu pada sila pertama, yaitu nilai yang terkandung pada sila ini adalah nilai ketahanan, di mana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah memikirkan dampaknya. Jika iptek tersebut lebih memiliki dampak baik yang banyak bagi bangsa Indonesia, maka iptek tersebut bisa dikembangkan dan dipergunakan. Nilai ketahanan berfungsi untuk memberikan arahan kepada para ilmuwan agar dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah untuk tujuan kebaikan dan kemajuan bangsa Indonesia dan tidak mengembangkan suatu iptek yang dapat disalahgunakan dan merugikan bangsa Indonesia. Contohnya yaitu adalah proses cloning. Persoalannya adalah terkait dengan adanya intervensi penciptaan yang semestinya dilakukan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teknologi inilah yang menuai pro dan kontra, sehingga hukum cloning di Indonesia masih belum bisa dipastikan secara tepat. Oleh karena itu, perlu diadakannya musyawarah bersama untuk menyelesaikan masalah ini dalam pandangan agama ataupun ilmu pengetahuan. Selanjutnya itu pada sila kedua, di mana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia haruslah ditujukan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sendiri harus melihat dan memahami nilai Pancasila ini, dan dalam penggunaan iptek harus digunakan dengan moral dan tidak merugikan atau berbuat tidak adil dengan suatu iptek itu sendiri. Perkembangan iptek di sini haruslah untuk menaikkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Contohnya yaitu industri semen. Bahan baku dari industri semen adalah kapur dan tanah liat. Dalam industri itu pun menggunakan teknologi seperti alat untuk bor. Jika tidak ada aturan yang berlaku, maka bisa terjadi eksploitasi dan penyalahgunaan untuk kepentingan sendiri dan bisa menyebabkan ketidakadilan. Maka bisa tidak sesuai dengan sila kedua. Selanjutnya sila ketiga, di mana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah digunakan untuk mempersatukan bangsa, untuk memperkuat rasa nasionalisme, dan tidak digunakan untuk memecah belah bangsa Indonesia. Bahkan dengan teknologi sekarang bisa dipergunakan untuk media pembelajaran bagi bangsa Indonesia, seperti digunakan untuk membuat film dokumenter tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Contohnya berita hoaks. Media sosial dan internet yang merupakan hasil dari iptek sering digunakan untuk menyebarkan isu sara atau berita palsu yang bisa menyebabkan bangsa Indonesia panik ataupun terpecah belah menjadi beberapa golongan. Keadaan itu tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Selanjutnya, sila keempat. Dalam sila ini mengandung nilai kerakyatan dan demokrasi, di mana dengan pengembangan iptek, setiap bangsa Indonesia memiliki kebebasan untuk mempelajari, mengajarkan, dan mengembangkan iptek, tetapi dengan syarat bukan iptek yang dapat merugikan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia juga harus dapat menghormati satu sama lain. Artinya, jika bangsa Indonesia dapat membuat suatu inovasi teknologi baru, maka orang Indonesia lain haruslah memberi apresiasi dan menghormati penemuan tersebut. Contohnya nuklir. Dalam perkembangan teknologi nuklir menuai banyak kontra, hingga setelah dimusyawarahkan oleh masyarakat dan elit politik, maka pembangunan teknologi nuklir tidak dilanjutkan.
Selanjutnya, hubungan nilai-nilai Pancasila terdapat nilai keadilan. Dalam pengembangan iptek, haruslah menciptakan suatu ilmu dan teknologi yang dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia dan dapat meningkatkan taraf hidup dan kualitas. Jika dikaitkan dengan pendidikan, maka teknologi yang dikembangkan haruslah mendukung pendidikan di Indonesia dan harus disebarluaskan merata. Contohnya adalah bibit unggul. Dengan penemuan bibit padi dari teknik radiasi diharapkan bisa menunjang swasembada pangan dan mengangkat kesejahteraan dan masyarakat bisa menikmati dengan adil. Peranan Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia ada 3. Yang pertama sebagai filtrasi, yang kedua tolak ukur, dan ketiga sebagai alat kontrol. Sebagai filtrasi, ialah Pancasila berperan sebagai filtrasi masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara lain, yang tentunya mengandung budaya atau nilai asing. Pancasila memfilter dengan 5 silanya, hingga Indonesia mampu mempertahankan ciri khas atau integritas bangsa tanpa ketinggalan zaman di era globalisasi. Hingga walaupun masyarakat menggunakan ilmu modern yang dibawa oleh bangsa Barat, nilai moral bangsa Indonesia tidak akan tercoreng atau terubah dengan adanya pengaruh dari bangsa Barat. Contohnya yaitu pornografi. Datangnya teknologi internet dari Barat tentunya membawa pengaruh positif dan negatif. Salah satu budaya negatif adalah pornografi. Untuk itu Pancasila berfungsi sebagai penyaring atau filter dalam menghadapi budaya negatif yang dibawa oleh teknologi internet. Kemudian Pancasila sebagai tolak ukur. Dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak selalu bernilai positif, namun dapat juga bernilai negatif. Oleh karena itu, Pancasila di sini berperan untuk mengukur baik buruknya perkembangan iptek tersebut. Maksudnya dengan memakai patokan baik dan buruk berupa Pancasila, kita menjadi tahu iptek yang mana yang baik atau buruk bagi bangsa Indonesia. Contohnya teknologi nuklir. Teknologi nuklir sebelum diwujudkan nyata harus diukur dulu. Pengukuran tersebut bisa menggunakan Pancasila. Teknologi nuklir ternyata tidak cocok dikembangkan di Indonesia karena bisa menyebabkan dampak buruk yang luas dan cenderung sulit diperbaiki. Kemudian Pancasila sebagai alat kontrol. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak terkontrol akan menimbulkan penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan. Dengan adanya nilai-nilai Pancasila dalam perkembangan iptek dapat mengkontrol dan memberi arahan kemanakah akan berkembang. Contohnya hormon insulin. Insulin dari darah babi menuai kontra jika diterapkan di Indonesia dan dianggap bertentangan dalam sila pertama. Karena sesuai ajaran umat Islam bahwa produk yang berasal dari babi ataupun daging babi adalah haram. Jika diterapkan di Indonesia bisa menyakiti umat Islam. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Suherman. Baik, selanjutnya tantangan Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama yaitu perkembangan kapitalisme dan liberalisme yang menguasai perekonomian di dunia termasuk negara Indonesia. Yang kedua, apresiasi yang lemah dalam pengembangan teknologi alternatif di Indonesia. Perkembangan kapitalisme dan liberalisme yang menguasai perekonomian di Indonesia terdapat nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila. Nilai-nilai tersebut seperti merampas, merebut, berkompetensi, bebas, dan tiada aturan. Sedangkan di Indonesia mengandung ekonomi Pancasila yang digunakan sebagai teknik ataupun ilmu dalam perekonomian di Indonesia. Dari gambar di slide ini dapat kita lihat bahwa ekonomi Pancasila menganut 5 dari nilai Pancasila, yaitu moral, kemanusiaan, nasionalisme, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kemudian yang kedua yaitu apresiasi yang lemah dalam pengembangan teknologi alternatif di Indonesia. Negara Indonesia merupakan sasaran pasar utama bagi negara-negara produsen teknologi maupun produk-produk lainnya. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan di Indonesia untuk mengembangkan teknologi alternatif yang ada, walaupun pada dasarnya bahan baku telah tersedia. Ini sebagai contoh yaitu pada tahun 2013 yaitu mobil listrik yang dikembangkan oleh tim riset di bawah Menteri Dahlan Islan tidak lulus uji emisi.
Dari penjelasan kelompok 4, dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan titik acuan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Dalam persebaran iptek ke Indonesia, pastinya masih mengandung nilai-nilai budaya barat atau nilai-nilai dari pembuat iptek tersebut dan terkadang berisikan nilai yang bertentangan ataupun tidak sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia. Untuk itu, Pancasila dibutuhkan sebagai acuan agar nilai-nilai yang tidak sesuai tersebut dapat dibuang, sehingga bangsa Indonesia tidak terpengaruh dan tetap memiliki ciri khas atau identitas sebagai bangsa Indonesia. Demikian penjelasan dari kelompok 4. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.